Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatsu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ambia Faris Permana dengan NPM 2020-435-01500 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program aplikasi skripsi yang sudah saya buat, yang diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Klaster menggunakan metode Analytical Hierarchy Process pada PT Human Property. Sebelum menjalankan program aplikasi, terlebih dahulu kita akan membuka aplikasi XAMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu dengan mengklik tombol Start pada keduanya. Hal ini bertujuan agar program aplikasi kita dapat terhubung ke database. Jika sudah, kita buka aplikasi Java NetBeans untuk menjalankan program pemilihan perumahan klaster dengan mengklik tombol Run Project. Kita tunggu. Jika program aplikasi berhasil dijalankan dan berhasil terkoneksi ke database, maka akan pertama kali muncul tampilan form menu login, di mana sebelum masuk ke aplikasi menu utama, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Jika belum mempunyai username dan password, maka kita harus mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol daftar. Lalu kita masukkan alamat email, lalu kita masukkan username admin dan passwordnya. Lalu kita klik daftar. Jika akun berhasil didaftar, maka akan muncul pop-up berhasil register akun. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik back untuk kembali login. Masukkan username dan password sesuai yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu kita klik login. Maka akan muncul pop-up login berhasil. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan masuk ke dalam menu utama dalam aplikasinya, di mana terdapat menu data perumahan, menu kriteria, menu seleksi, dan menu cetak laporan. Baik, langsung saja kita menuju ke menu data perumahan. Di dalam menu data perumahan terdapat tabel yang berisi nomor ID, nama perumahan, alamat, tipe, fasilitas, lokasi, dan harga. Di mana terdapat tombol tambah data perumahan, tombol edit, dan tombol hapus. Jika kita ingin menambahkan data yang ada, kita bisa mengklik tombol data perumahan. Lalu akan muncul form tambah data perumahan. Kita masukkan nomor ID yang ingin tambahkan, lalu masukkan nama perumahannya, lalu masukkan alamat rumahnya, lalu masukkan tipe yang ingin kita pilih, kita nomor 1, lalu pilih lokasi yang ingin kita pilih, misalnya kita mau di dekat akses pusat kota, lalu kita pilih fasilitasnya, dekat pusat perbelanjaan, lalu kita masukkan harganya. Jika sudah terisi semua, kita bisa mengklik tombol tambah data untuk menyimpan data yang ada. Kita klik tambah data. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Maka otomatis data ditambahkan ke dalam tabel. Jika kita ingin mengedit data perumahan yang ada, kita bisa memilih dulu atau mengklik data perumahan yang ingin kita edit. Lalu kita klik tombol edit. Setelah kita ingin mengganti nama perumahannya, dari tadinya Mozaik 10 kita ganti jadi Mozaik 11. Lalu kita klik edit data. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up data berhasil diubah, lalu kita klik OK. Dan boom, nama perumahannya berhasil diubah menjadinya Mozaik 10 menjadi Mozaik 11. Lalu jika kita ingin menghapus data perumahannya, kita bisa memilih dengan cara mengklik terlebih dahulu, lalu kita klik tombol hapus. Lalu akan muncul pop-up hapus, yes or no. Kita pencet yes karena kita ingin menghapusnya. Lalu akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Maka data sudah berhasil dihapus.
Selanjutnya kita menuju ke menu kriteria. Dalam menu kriteria ada dua. Pertama, menu pengaturan prioritas kriteria, dan kedua ada pengaturan prioritas kriteria. Kita masuk ke pengaturan prioritas kriteria terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat form untuk mengatur bobot dari kepentingan kriteria tersebut, di mana kita bisa memberikan kriteria yang sangat penting ke satu. Setelah kita pilih fasilitas, lalu kriteria penting kedua kita pilih lokasi, kriteria cukup penting ketiga kita pilih tipe, dan kriteria biasa kita pilih ke harga. Lalu bobotnya kita simpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK, maka akan muncul tabel dengan kode kriteria, nomor kriteria. Misalnya K1 dengan nama kriteria fasilitas, lalu prioritas kepentingannya sangat penting ke-1. Lalu kode kriteria kedua dengan nama kriteria lokasi, prioritas kepentingannya penting kedua. Lalu kode kriteria ketiga, nama kriteria tipe, prioritas kepentingannya cukup penting ketiga. Kode kriteria keempat, nama kriteria harga, prioritas kepentingan biasa keempat. Jika ingin mengeditnya, tinggal seperti sama dengan data perumahan, kita klik terlebih dahulu, lalu klik ini kita ganti. Setelah ini kita harga, kita pilih fasilitas, lalu kita klik edit, maka akan muncul pop-up data berhasil diubah. Jika berhasil, kita klik OK, maka akan berubah. Lalu setelah kita ingin menghapus prioritas kepentingan kita ini, kita klik, lalu kita pencet tombol hapus, kita pencet yes, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Jika berhasil dihapus, kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Kita masukkan lagi, kita klik simpan lagi. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan prioritas subkriteria, dimana di sini untuk mengatur dari bobot kepentingan subkriteria daripada kepentingan harga. Kita pilih subkriterianya yang sangat penting ke-1 adalah kurang dari sama dengan 600 juta. Lalu pada harga cukup penting kedua kita masukkan lebih dari 600 juta. Harga biasa ketiga kita masukkan lebih dari 800 juta. Pada kepentingan tipe juga kita masukkan yang sangat penting ke-1, kita masukkan 155 60. Yang kedua 61 76. Yang biasa ketiga kita masukkan 5348. Lalu di kepentingan fasilitas yang sangat penting ke-1 kita masukkan dekat pusat perbelanjaan. Penting kedua kita masukkan dekat sekolah. Lalu cukup penting ketiga kita masukkan dekat dengan rumah sakit. Lalu fasilitas biasa keempat kita masukkan dekat tempat ibadah. Lalu yang terakhir kepentingan lokasi yang sangat penting ke-1 kita pilih akses pusat kota. Lokasi penting kedua kita masukkan kemudian transportasi umum. Lokasi cukup penting ketiga kita masukkan akses tol. Lalu lokasi biasa keempat kita masukkan bebas banjir. Jika sudah, kita bisa menyimpannya dan klik tombol simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul up data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Maka data akan muncul di dalam tabel dengan berisikan kode kriteria, nama kriteria, nama subkriteria, dan kepentingan subkriterianya. Kita juga bisa mengedit dan menghapusnya sama dengan prioritas kriteria. Selanjutnya ada menu seleksi. Dalam menu seleksi ini terdapat tabel ranking, nomor ID, nama perumahan, alamat, dan hasil penilaian. Tapi sebelum itu kita harus melakukan update data. Namun kita harus menghitung dulu penilaian perumahan klaster metode AHP dengan mengklik tombol mulai penilaian perumahan klaster metode AHP. Lalu kita pilih nomor ID perumahan yang ingin dihitung, maka akan muncul
nama perumahannya. Lalu kita klik mulai hitung, maka akan muncul total penilaian perumahan beserta metrik perbandingan kriterianya yang sudah diberi bobot tadi, metrik normalisasinya, dan kriteria subkriterianya sesuai kriteria. Selanjutnya, kita bisa menyimpan datanya dengan klik tombol simpan data. Muncul pop-up data berhasil disimpan jika datanya berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Kita lakukan sama pada aktif perumahan, data perumahan yang lain. Kita hitung, kita simpan datanya. Kita hitung, kita simpan datanya. Kita hitung, kita simpan datanya. Jika sudah, kita close saja, lalu kita baru bisa mengupdate datanya. Maka kita bisa menyimpulkan Mosaic 9 mendapatkan ranking ke-1 karena mendapatkan hasil penilaian paling terbesar, yaitu 0,57. Selanjutnya ada menu cetak laporan. Di dalam menu cetak laporan ada 4 laporan yang bisa dicetak. Yang pertama, laporan data perumahan. Kita klik, kita tunggu. Nah, maka akan muncul laporan data perumahan, di mana berisikan nomor, nama perumahan, alamat, tipe, fasilitas, lokasi, harga, dan beserta tanda tangan nama manajer dan tanda tangan manajer. Selanjutnya, laporan prioritas kriteria. Di sini berisikan nomor, kode kriteria, nama kriteria, prioritas kepentingan kriteria yang tadi sudah kita pilih. Selanjutnya ada laporan prioritas subkriteria. Berisikan nomor, kode kriteria, nama kriteria, subkriteria, prioritas kepentingan yang sudah tadi kita pilih juga. Dan yang terakhir ada laporan hasil seleksi. Sini berisikan tabel ranking penilaian perumahan klaster. Ranking ditentukan dari hasil penilaian perumahan klaster yang terbesar sampai terkecil. Ranking tertinggi merupakan rekomendasi perumahan klaster yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan calon pembeli. Sini kita bisa menyimpulkan bahwa Mosaic 9 mendapatkan ranking pertama karena mendapatkan nilai paling besar, yaitu 0,57. Jika sudah, kita bisa melakukan logout aplikasi untuk keluar aplikasi. Maka kita akan kembali ke dalam form login. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.